Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak, sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan baca doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Mbak Mufidah, silahkan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, bangku dan kursinya silahkan dirapikan terlebih dahulu ya, untuk supaya kita fokus dalam pembelajaran hari ini. Pada bab ini kita akan mempelajari mengenai pengertian toharoh, alat-alat toharoh, dan cara menghilangkan hadas. Sebelumnya, bisa dilihat ya gambar ini anak-anak. Menurut kalian nih, gambar satu tuh gambar apaan sih? Menambah air, Bu. Air jatuh, Bu. Oke, gambar 2. Dari musuh pertama. Apa namanya? Dari mutiara. Gali pasir. Oke. Mari kita langsung ya ke materi inti. Sebelumnya, siapa yang bisa menjelaskan toharoh itu apa sih? Silakan Mbak Nurmah. Toharoh itu artinya bersuci, Bu. Oke, bersuci. Ada yang bisa menjelaskan lebih rinci? Saya, Bu. Silakan Mbak Mufidah. Jadi toharoh itu artinya membersihkan dari najis dan hadas, sehingga dia bisa melaksanakan sholat. Oke, sangat jelas ya anak-anak. Beri aplaus kepada Mbak Nurmah dan Mbak Mufidah. Nah, karena Mbak Nurmah dan Mbak Mufidah bisa menjawab pertanyaan, maka akan saya beri hadiah. Jadi anak-anak yang bisa Jadi anak-anak yang bisa menjawab akan saya kasih hadiah ya. Iya, Ibu. 3. Terima kasih, Bu Guru. Jawab, belum jawab. Oke, lanjut ya. Jadi toharoh itu secara bahasa berarti bersih atau suci. Bersih dari apa sih? Bersih dari hadas maupun najis, sehingga seseorang itu dapat melakukan sholat. Nah, toharoh ini dapat dilakukan dengan cara berwudu, tayamum, dan mandi. Kemudian, menurut mazhab Syafi'i, alat-alat toharoh yang dapat digunakan yaitu air, debu, alat penyamak, dan batu istinja. Air yang gimana sih yang bisa digunakan untuk bersuci? Yaitu air yang suci mensucikan atau air mutlak. Siapa yang tahu ada berapa sih air mutlak itu? Saya, Bu. Oke. Apa aja? Yang pertama ada air hujan, air laut, air sumur, air sumber, air sungai, air embun, dan air es. Oke, betul sekali ya anak-anak. Beri aplaus pada Mbak Dila. Terima kasih, Bu. Oke, jadi ada 7 ya anak-anak. Bisa diulangi lagi? Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber, air embun, air es. Oke. Kemudian alat toharoh kedua yaitu debu. Debu yang gimana? Debu yang bersih atau debu yang tidak mustakmal, yaitu debu yang belum digunakan sama sekali untuk menghilangkan hadas. Yang ketiga yaitu alat penyamak yang rasanya pahit maupun pedas. Dan yang terakhir yaitu batu istinja yang suci. Kemudian cara menghilangkan hadas atau cara untuk bertoharoh itu ada 3 seperti yang Ibu tadi bilang, yaitu berwudu, tayamum, dan mandi. Pada pertemuan minggu ini kita akan fokus pada tayamum ya anak-anak. Siapa yang tahu apa sih tayamum itu, gimana caranya? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Debbie. Tayamum itu cara bersuci dengan menggunakan debu bila tidak ada air. Oke, betul sekali. Beri aplaus pada Mbak Debbie. Yeay. Terima kasih, Bu. Jadi tayamum itu adalah cara bersuci dengan menggunakan debu yang suci apabila kita itu ada halangan untuk tidak menggunakan air. Jadi
ada halangan kita dalam berpergian ataupun sakit yang kita tuh tidak bisa menggunakan air ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu fardu tayamum. Yang pertama ada niat. Tolong Mas Ardian membacakan niat dan artinya. Aku artinya aja. Oh iya, silakan. Aku aja. Oh, iya iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listighfari sholati lillahi ta'ala. Artinya aku berniat tayamum agar diperbolehkan sholat. Oke, terima kasih Mas Arfafi dan Mas Ardian. Kasih Bu. Setelah niat, oh iya anak-anak, ini tuh niatnya kita tuh meletakkan tangan kita ke benda atau sesuatu yang berdebu. Misal nih, ini kan pasti ada debunya ya. Jadi kita meletakkan tangan kita sambil berniat dengan diawali basmalah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian meletakkan tangan kita itu yang ada debunya itu ke muka dari atas ke bawah. Kemudian dilanjutkan tangan kanan begini dan kemudian tangan kiri begini. Paham ya anak-anak? Oke, selanjutnya yaitu ada sunnah-sunnah tayamum. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua mendahulukan bagian wajah atas daripada bagian bawah, kemudian mendahulukan tangan yang sebelah kanan, kemudian kiri, dan yang ketiga terus-menerus. Mungkin kita bisa praktek sama-sama ya anak-anak. Oke. Akan Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Yang pertama niat dengan didahului basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Kemudian mengusap wajah kita dari atas ke bawah. Kemudian tangan kanan dan diikuti tangan kiri. Mungkin ada yang bisa membantu Ibu untuk mempraktekannya di depan? Mbak Citra dan Mas Priagung mungkin? Iya. Baik. Bisa kita mulai ya anak-anak? Oke. Mbak. Barengan sama semuanya ya. Kalian juga ngikuti. Ya Bu, ayo sama-sama. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammum listibahati sholati lillahi ta'ala. Usap wajah, tangan kanan. Tangan kiri. Oke, terima kasih ya Mbak Citra dan Mas Priagung. Dapat. Oke. Kemudian hal-hal yang membatalkan tayamum yaitu segala sesuatu yang dapat membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dan yang kedua melihat ada air dan yang ketiga murtad. Karena tadi saya sudah lihat anak-anak sudah paham ya bagaimana cara melakukan tayamum, paham juga akan materinya. Ibu punya games nih. Bantu. Jadi gini anak-anak peraturannya. Ini kan Ibu punya coklatos. Nah, coklatos ini misal Ibu kasih ke Mas Noval. Mas Noval bisa menyodorkan ke Mas Irsyad, kemudian dioper terus-menerus. Dan saat mengoper itu kita bisa bernyanyi Balonku Ada 5 bersama-sama ya. Saat lirik door, semuanya harus diam dan yang memegang coklatos harus maju ke depan. Apabila ada yang masih melanjutkan nyanyinya, itu juga harus maju ke depan ya. Untuk apa maju ke depan? Untuk menjawab soal dari Ibu. Dan juga apabila tidak bisa menjawab soal, maka Ibu akan memberi hukuman. Paham ya anak-anak? Hukumannya Bisa kita mulai ya. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Tentu ada rupa-rupa warnanya, sudah kuning kelabu, merah muda dan biru, polos warna catar. Pakai Batria. Oke, Batria silakan maju.
sini. Nggak berbentuk piagam. Oke, cukup ya karena Mbak Tri yang terakhir memegang coklatos. Cuma nanya. Dari materi yang tadi nih Mbak Tri, bisa dijelaskan ulang mengenai toharo itu apa? Tahara itu adalah bersuci Ya, bersuci dari apa? dari hadas kecil maupun hadas besar. Oke, jadi macam-macam toharo itu apa aja sih? Macam-macam tahara. Kok lupa ya, Bu? Oke, jadi macam-macam toharo ada 3 ya anak-anak tadi. Apa aja? Wudu, tayamum, Mandi. Oke, terima kasih Mbak Tri. oh, Bu ya. Oke, aplaus teman-teman. Baik, karena materinya udah habis juga nih dan mungkin Ibu pengen tahu nih seberapa paham sih kalian tuh dalam materi hari ini. Maka silahkan kalian buka HP kalian masing-masing, kemudian masuk di kuisis ya anak-anak. Ya Ibu. Weh, kamu hebat tadinya. Oke, karena sudah selesai ya, bisa kita lihat yang skornya terbanyak yaitu Mas Ardian. Beri aplaus. Oke, anak-anak. Silahkan Mas Ardian maju ke depan. Semuanya lah, Bu. Terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Oke, anak-anak, karena materi kita juga sudah habis. Siapa yang berani untuk menyimpulkan materi hari ini? Saya Bu. Silakan Mbak Mufida. Jadi materi hari ini itu membahas mengenai toharo yang mana artinya itu bersih dari hadas maupun najis sehingga dapat melaksanakan sholat dengan baik. Toharo itu dapat dilakukan dengan cara 3 yaitu wudu, tayamum. Adapun tayamum itu dilakukan dengan menggunakan wudu. Oke, terima kasih Mbak Mufida. Beri aplaus buat Mbak Mufida. Oke, anak-anak, karena materinya sudah habis dan waktu kita juga sudah habis, maka saya cukupkan pertemuan hari ini dengan kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke, anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.